Kemudian terakhir, saya kira ibaratkan mata pelajaran sudah full memori. Kalau saya memberikan juga sambutan, apa yang kita hadapi hari ini sudah tidak nyaman. Ibaratkan orang pacaran, walaupun cantik, tapi karena sudah terlalu lama tidak pernah ada kepastian untuk menikah, pasti pudar harapan untuk kenyataan. Hal yang singkat yang perlu saya sampaikan terkait yang terkandung dalam pesta panen ini. Tadi kalau kita cermati, kenapa kita selalu wilayah Kampung Aboneguni ini kita mengadakan pesta panen? Ada filosofi sejarah yang terkandung di dalamnya, yaitu berbicara Kampung Aboneguni ini merupakan lumbung Kesultanan Buton pada saat itu. Sehingga ketika hasil panen masyarakat Kampung Aboneguni telah menikmati oleh kesultanan, maka pesan Sultan menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kampung Aboneguni, silakan berpesta panen karena saya sudah merasakan hasil panen kalian. Semoga ke depan berlimpah pesta panen kalian. Itulah filosofi sebenarnya pesta panen budaya ini. Sehingga perlu generasi muda teruskan terus, karena ini merupakan warisan yang perlu kita pertahankan dan sangat bagus, karena ini membangun silaturahmi, membangun kebersamaan tanpa memandang strata jabatan, pangkat atau status. Di sini kita hadir tanpa diundang, karena itu adalah bahkan panggilan hati nurani yang telah mengalir dari tahun ke tahun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, dan alhamdulillah kita juga diberikan rezeki. Sehingga dengan dasar kesyukuran ini, mudah-mudahan ke depan kita tetap diberikan kesehatan dan rezeki kita berlimpah. Karena Tuhan mengatakan, siapa yang pandai mensyukuri nikmat yang kuberikan, maka niscaya nikmat itu akan kulipat gandakan ke depannya. Dan siapa yang selalu mensyukuri dan membangun kebersamaan silaturahmi, insya Allah daerah itu akan mengalami kemajuan dan ketentraman kepadanya. Persatuan dan kesatuan. Saya lihat setiap tahun pesta panen ini, ketika bicara pesta panen tanpa kompromi, seluruh warga masyarakat akan menyambut dengan baik. Yang tadinya mungkin selalu beda pendapat kalau bicara pembangunan, selalu protes, selalu tidak seide, karena itu memang dinamika dalam berdemokrasi. Kita hidup memang tidak pernah sama. Jadi kalau berbeda pendapat itu hal yang bagus, tapi bukan berarti beda pendapat malah membuat runcing masalah sehingga menimbulkan situasi kantimas yang tidak bagus, sehingga bisa mengalir ke aparat penegak hukum. Itu yang kita carikan. Tapi pesta panen ini saya rasa sudah lama dinantikan setiap tahun, sehingga panggilan hati nurani mulai dari kemarin, saya yakin masyarakat Desa Baluara sudah menyiapkan lapa-lapa, ayam sudah disembeli. Desa Baluara semakin tahun semakin meningkat, pembangunan semakin maju, sehingga ke depan Buton Utara apa yang kita harapkan semakin melaju. Itulah sebenarnya beberapa hal terkait pesta panen. Saya kira pertahankan terus, dan harapan saya sebagai pemerintah daerah, sebagai juga putra daerah di sini, mari kita bangun daerah kita masing-masing. Kita bangun diri kita, kita bangun kecerdasan kita. Karena hari ini siapa yang berilmu pasti akan mengalami kemajuan. Ingat, 2045 Indonesia akan mencapai keemasan. Dan hari ini kita mendapat bonus demografi. Artinya yang menentukan kemajuan daerah ini adalah generasi muda. Ketika generasi muda tidak menyiapkan diri, maka saya yakin Desa Baluara ini akan tertinggal.
Untuk itu harapan saya kepada generasi milenial, jangan larut dengan HP hanya kutak-katik. Tempat diri kalian, apa yang berpotensi di daerah ini bangun. Saya kira tidak hina kalau kita bercocok tanam. Saya sangat bangga di desa Baluara ini kalau seorang pemuda dia bercocok tanam kelompok dan menghasilkan jutaan, dan itu sudah terjadi di Jawa Barat. Seorang S3 Amerika, dia bisa menanam lombok dengan menggunakan aplikasi, dan hari ini sudah mencapai miliuner. Kita bangun daerah kita ini, bukan orang lain yang bangun, orang Baluara yang akan bangun desa ini, bukan desa di seberang. Di sini hanya datang untuk menyaksikan pesta panen, dan pesta panen ini yang tadinya mungkin hanya ladang, kita akan geser ke tempat lain, apakah tanaman kopi, tanaman apapun, yang penting ketahanan pangan kita dia kuat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya hanya memotivasi, selalu mengatakan bahwa dalam surat An-Rum mengatakan tidak ada yang merubah hidup ini selain kita sendiri. Jadi yang merubah desa Baluara adalah orang Baluara, bukan orang lain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.